Oke, materi berikutnya di sesi penjualan angsuran adalah adanya bunga dalam penjualan angsuran. Jadi bisa jadi penjual itu menerapkan kebijakan bunga untuk piutang angsurannya. Nah, langsung ke contoh. Tanggal 1 Januari 2019, perusahaan menjual peralatan rumah tangga secara angsuran seharga 20 juta. Kos barang tersebut adalah 12 juta. Kemudian pelanggan memberikan uang muka 5 juta. Kemudian saldo piutang penjualan angsuran akan dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan. Dengan dibebani bunga 12%. Nah, perhitungan bunganya bisa pakai long interest atau bisa juga menggunakan metode bunga efektif. Nah, sekarang kita coba pakai yang long interest dulu. Kita bikin tabel angsurannya. Tanggal 1 Januari 2019 dijual 20 juta, DP-nya 5 juta, kosnya 12 juta. Oke, kita bikin tabel, ada tanggal, yang pertama tabel tanggal. Kemudian ada pendapatan bunga, saya tulis di sini 1, jumlah angsuran saya tuliskan kolom 2, jumlah penerimaan 3, kemudian ada kolom 4, saldo piutang. Di tanggal 1 Januari saldo piutangnya 20 juta, tapi sudah diberikan DP 5 juta penerimaannya berupa DP, jadi saldo piutang 15 juta yang akan diangsur dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi setiap kali mengangsur, angsuran per bulannya akan sama dengan 15 juta dibagi 6 bulan. Jadi angsuran per bulannya 2,5 juta. Ini untuk kolom 2 ya, kolom 2. Perhitungan untuk kolom 2. Angsuran tiap bulannya 2 juta, terus ini dari 1 Februari sampai akhir piutang angsurannya 1 Juli, 6 kali, 1 Februari sampai 1 Juli. Kemudian jumlah penerimaan tanggal 1 Januari 2019 itu adalah sebesar uang mukanya 5 juta. Kemudian di 1 Februari cicilan pertama jumlah angsurannya 2,5 juta. Kemudian bunganya dihitung dari sisa piutang angsuran kalikan tingkat bunganya. Jadi perhitungan nomor 2 itu pendapatan bunga sama dengan tingkat bunganya 12%. Saya bagi 12 bulan kalikan 1 bulan ya. Kalikan sisa piutangnya 15 juta di sini, 15 juta. Oke, jadi bunga yang harus dibayar per 1 Februari itu adalah 150.000. Ini penjelasan untuk kolom pertama. Dan jumlah penerimaan adalah penjumlahan antara kolom 1 pendapatan bunga dengan angsurannya. Jadi kolom 1 tambah kolom 2 itu sama dengan kolom 3. Dan kolom 4 saldo piutang ya berarti ya 15 juta. Saldo piutang terakhirnya dikurangi dengan jumlah angsuran. Di kolom keempat itu adalah saldo piutang terakhirnya 15 juta sini. Dikurangi jumlah angsurannya 2,5 juta di sini. Yang ini. Jadi saldo piutang per 1 Februari 12,5 juta. 15 juta kurangi 2,5. Terus sampai bulan ke-6 cicilan terakhir itu tanggal 1 Juli. Cicilan terakhir tanggal 1 Juli.
pendapatan bunganya berarti 12% per 12 kali 1 bulan dikalikan 2,5 juta. Kemudian angsurannya tetap 2,5 juta. Jumlah penerimaannya berarti 2.525.000. Ya, saldo piutang per 1 Juli setelah pelunasan terakhir 0. Oke, jurnal berikutnya mencatat penjualannya dulu. 1 Januari 2019 kita terima uang muka kas 5 juta, kemudian penjualan angsurannya sebesar 20 juta, selisihnya menjadi piutang penjualan angsuran, kemudian harga pokoknya tadi sudah diketahui 12 juta, BPP angsuran, kredit persediaan. Oke, kemudian cicilan pertama tanggal 1 Februari 2019 nyatatnya adalah kas 2650 yang kita terima per 1 Februari terdiri dari angsurannya 2,5 juta ke piutang penjualan angsuran dan pendapatan bunganya 150.000 kredit. Oke, itu jurnalnya. Kalau bunganya dihitung menggunakan long end interest. Kemudian yang kedua, perhitungan bunganya bisa menggunakan bunga efektif. Kalau menggunakan bunga efektif, angsurannya kita hitung menggunakan present value ordinary annuity. Kita hitung pakai rumus di sini nih, 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N per I. N-nya tadi 6 bulan, N6, I-nya 1%. I-nya 1% per bulan. Kemudian dihitung angsurannya atau penerimaan setiap sekali ngangsur itu berapa, kita hitung dari sisa piutang dibagi present value ordinary annuity-nya. Jadi present value ordinary annuity-nya kita hitung 5,79548. Jadi angsurannya setiap kali ngangsur nyicil 15 juta dibagi 5, sekian ini. Jadi angsurannya tiap bulan penerimaannya sama nih. Dari 1 Februari sampai 1 Juli. Penerimaannya sama setiap bulan. Nah, kalau menggunakan metode bunga efektif, penerimaannya yang 2.588 ini kita split. Ada yang menjadi pendapatan bunga kolom saya beri kolom 1, kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Jumlah penerimaan sebesar 2.588 sekian ini kita split jadi ada yang menjadi pendapatan bunga, ada yang digunakan untuk nyicil pokok piutang. Nah, pendapatan bunganya dari mana ini? Kenapa 150.000? Dari tadi sama kolom 2 ya, bunga, pendapatan bunga. 1% atau 12% per 12 kali 1 bulan kali sisa piutangnya 15 juta. Sama kayak tadi. 150.000. Nah, jumlah angsurannya poin 3 itu akan sama dengan kolom 1 dikurangi kolom nomor 2. Jadi sisanya. Jadi angsurannya itu 2.500.000 sekian, tapi 150.000-nya itu untuk bayar bunganya, sisanya baru untuk bayar angsurannya. Angsuran untuk mengurangi pokok piutang. Nah, saldo piutangnya berarti tinggal saldo piutang terakhir 15 juta. Saldo piutang per kapan nih? 1 Februari akan sama dengan 15 juta. Saya kurangi angsurannya. Angsuran 1 Februari 2.438.224.
Jadi untuk saldo piutang per 1 Pak itu 12.561.776. Oke, ini materi terakhir untuk penjualan angsuran. Silakan jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di diskusi di Google Classroom maupun di WhatsApp group. Oke, saya akhiri, ketemu lagi di minggu depan untuk materi penjualan konsinyasi dan akuntansi untuk kantor cabang. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.